Ini sebagai penandanya. 1, 2, 3. Camera, rolling, and action. Gak ada kameramennya, jadi kita rekaman sendiri pakai action cam di sana ya. Oke, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Kali ini saya mau pergi ke bengkel resmi Wuling karena ini sudah saatnya saya servis yang ke 80.000 km ke 80.000 km kalau jadwal servisnya menurut buku servis dan menurut waktu, karena ada waktu, ada kilometer ya. Kilometer saya masih 67.400-an ya, 67.400-an lah ongoing. Tapi saya sudah harus ke bengkel resmi kembali untuk servis yang ke 80.000. Nah, di sosmed banyak yang tanya ya, termasuk di video-video saya banyak yang tanya, sebenarnya ikut kilometer apa ikut bulan? Ikut kilometer apa ikut bulan? Yang bilang ikut kilometer ya iya, kalau bulannya belum tercapai, kilometernya sudah tercapai, ya berarti ikut kilometer. Tapi kalau kilometernya belum tercapai nih, tapi bulannya sudah tercapai, artinya tetap harus servis. Sebenarnya saya sudah bikin beberapa video tentang ini, tentang servis, tapi ya mau gimana lagi ya, karena masih banyak pertanyaan ya saya bikin lagi lah videonya. Jadi gini ya, fluida atau cairan ya, cairan yang ada dalam mobil termasuk oli mesin, oli gardan, oli transmisi, fluida yang ada di ini, bagian kopling itu juga ada fluidanya, ada cairannya. Lalu di rem juga ada cairannya. Semua itu memiliki batas waktu, entah itu karena penggunaannya sudah sampai ke jatahnya harus ganti, atau penggunaannya sebenarnya belum lama, tidak sering digunakan, namun waktunya sudah tercapai, itu tetap mesti diganti. Karena ada yang namanya oksidasi. Jadi ketika oli misalkan ya, ketika oli mesin sudah dibuka dari segel-nya dan sudah dituangkan ke dalam blok mesin, dia itu sudah mulai ada yang namanya oksidasi ya. Nah, oksidasi ini kalau toleransinya adalah 6 bulan. Ya mungkin beda merek oli lain-lain ya, tapi ini kita bicara oli Wuling ya. Itu toleransinya 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan kita pakai, walaupun belum tercapai kilometernya, itu juga tetap sudah harus diganti karena umur olinya, karena dia mengalami oksidasi dan lain-lain ya, nggak hanya oksidasi aja, itu sudah tidak mampu lagi untuk melumasi ya. Jadi tetap kita harus servis, tetap harus ganti oli. Dan mobil yang jarang dipakai pun bukan berarti tidak rusak ya. Justru mobil yang jarang dipakai itu malah rentan kemungkinan lebih cepat rusak. Karena apa? Karena ketika mobil diem ya, ketika mobil diem itu seluruh fluida akan turun. Jadi kayak oli gitu ya, oli mesin dia akan turun ke bak oli ya, dia turun semua. Ketika dia turun semua berarti di komponen-komponen mesin itu semakin lama mobil itu berhenti itu semakin tidak ada olinya, karena dia akan menetes turun semua. Makanya kenapa dibutuhkan beberapa saat untuk memanaskan mobil ketika mobil sudah semalaman tidak kita pakai. Jadi pagi dipanasin sebentar baru kita gunakan. Itu fungsinya manasin mobil. Jadi agar seluruh oli itu sudah naik ke atas, sudah melumasi semua komponen di mesinnya, baru kita jalan. Ingat ya, manasin mobil hanya idle, tidak boleh digas-gas, hanya idle saja. Nah, setelah sudah melumasi semua komponen baru kita ajak jalan. Apalagi mobil yang berhenti lebih dari 1 malam, mungkin di garasi 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang berminggu-minggu, itu pasti seluruh olinya turun semua. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Jadi gini,
servis Wuling Convero itu yang paling mahal itu di kelipatan 40.000. Jadi 40.000 dan 80.000 ya. Selanjutnya berarti 120.000. Jadi setiap 40.000 itu servis yang biayanya paling mahal. Nah, di servis mobil itu juga banyak teman-teman yang mengeluhkan, kok nggak sama ya antara satu bengkel resmi dengan bengkel resmi yang lain. Artinya total biaya yang mesti kita keluarkan tuh kok nggak sama. Nah, ternyata teman-teman ya, ini ada beberapa item yang itu opsional, jadi tidak harus kita lakukan, tidak harus kita laksanakan pada mobil kita, tapi itu ditawarkan oleh pihak bengkel. Seperti contohnya kayak carbon clean. Carbon clean itu tidak harus. Lalu apalagi ya, pembersih ruangan, sanitasi ruangan itu juga tidak harus. Terus ada beberapa lagi deh, coba nanti kita tanyakan ya, apa yang opsional, apa yang mestinya wajib kita laksanakan pada mobil kita. Dan nanti kita akan tahu sebenarnya berapa biaya yang wajib hukumnya untuk servis ke 80.000. Oke, kita langsung cus aja ke bengkel resmi. Oke, kembali lagi, sudah selesai dari bengkel resmi servis yang ke 80.000 ya, meskipun kilometernya masih 67.400 sekian lah ya. Ada beberapa catatan ketika tadi saya melakukan servis ya, ngobrol-ngobrol juga sama bagian servisnya. Teman-teman, jadi kalau teman-teman servis Wuling ya, yang wajib kita lakukan adalah di daftar, di tabel itu ya, tabel penggantian spare part, ada juga tabel yang menunjukkan jasa itu ya. Itu kalau di tabelnya itu tidak ada part numbernya ya, seperti yang di sini saya akan perlihatkan gambarnya, seperti gambar ini, yang tidak ada serial part numbernya itu tidak wajib untuk dilakukan ya. Sekali lagi, yang tidak ada nomor part numbernya tidak wajib untuk dilakukan. Jadi saya juga memilih untuk tidak melakukannya, karena yang tercantum di situ itu ada carbon cleaner. Terus saya bilang sama bagian servisnya, saya bilang gini, Mas, kalau misalkan dicek ruang bakarnya masih bagus, belum kotor, nggak usah di carbon cleaner. Tapi kalau dicek udah kotor-kotor, nah oke lah, carbon cleaner nggak apa-apa. Saya bilang begitu, dan dicek sama mekaniknya ternyata masih nggak kotor ya. Artinya kalau kotor tetap ada ya, tapi masih dalam batas toleransi, nggak masalah. Dan akhirnya saya tidak pakai carbon cleanernya, sehingga yang bener-bener yang dilakukan pengerjaan hanya yang wajib-wajib saja, yang ada part numbernya. Oh iya, tadi saya juga sempat tanya tentang beberapa mobil Wuling Convero yang NIK 2021 ya, yang facelift itu banyak yang koplingnya nyeplos, dan saya tanyakan, ternyata kecurigaan mekanik ya itu karena partsnya berbeda. Artinya komponen kopling yang ada di dalam ya, bukan yang di depan ya. Kalau yang di depan masternya itu sama dengan yang lama, ternyata master kopling yang di dalam, yang di bawah ini, yang di dalam gearbox ya, itu berbeda. Serial numbernya berbeda, part numbernya berbeda, sehingga saya yakin karena itu berbeda part numbernya, maka spare partnya juga tentu berbeda. Nah, kemungkinan itu dari situ, kemungkinan. Jadi mungkin vendornya beda ya, karena setiap parts itu ada vendornya masing-masing ya. Mungkin saja vendornya berbeda. Dan ya sekali lagi, di video ini kalau ada orang yang berkompeten, orang SGMW, tolong tidak lanjutilah ya, ini keluhan-keluhan customer ini, supaya mobil Wuling tetap oke dipakainya, nggak banyak keluhan lagi.
Nah, totalnya berapa nanti akan saya sertakan di akhir video ini. Gambarnya akan saya sertakan, itu total yang saya bayar. Kemudian saya dapat diskon ya, karena saya member dari klub Empunya Wuling Indonesia, maka saya mendapatkan diskon di area Jawa Tengah DIY, area Wuling AJN, Automobil Jaya Mandiri itu dapat diskon. Lumayan diskonnya, harusnya saya bayar sekitar 1,7 1,8, saya bayarnya cuma 1,6. Kan lumayan ya, sisanya bisa buat beli nasi goreng. Oke, begitu saja video dari saya, dan kondisi mobil saya sampai dengan kilometer 67.000 sekian masih oke. Setelah servis yang ke 80.000 jadi oke banget, rasanya berkendaranya lebih mantap, lebih enak. Sampai jumpa lagi. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan layangkan di komentar di bawah ya. Jangan takut-takut, tanya aja. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti akan saya bikin videonya. Gitu aja, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.